Halo semua, ketemu lagi nih sama kita kelompok 7 untuk membahas RBL mengenai pengaplikasian motor listrik pada variasi baling-baling sederhana sedotan bekas. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Saya Dwinda Salsabila dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 121280045. Saya Abror Sida Mubin dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 121280048. Halo, perkenalkan nama saya Modi Veronica Sinabutar dengan NIM 121280046 dengan Prodi Teknik Kimia. Saya Yoga Ditama dari Program Studi Teknik Kimia NIM 121280051. Saya Salaika Malia dari Prodi Teknik Biosistem dengan NIM 121310013. David Dalius, Teknik Pertambangan 121370043. Oke, langsung saja kita bahas ya. Apa sih motor listrik itu? Motor listrik adalah alat yang memiliki kemampuan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, disebut dengan generator atau dinamo. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut elektromagnetik. Jenis motor listrik berdasarkan sumber tegangan dibagi menjadi dua, yaitu motor listrik AC dan motor listrik DC. Motor listrik arus bolak-balik atau AC yang berasal dari singkatan alternating current adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus bolak-balik. Contohnya seperti mesin cuci, lampu, pompa air, dan pendingin ruangan. Dan motor listrik arus searah atau DC yang berasal dari singkatan direct current adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah. Contohnya seperti komputer, laptop, TV, dan radio. Teman-teman, kalian tahu nggak sih, motor listrik itu merupakan penerapan gaya Lorentz Law. Prinsip kerja motor listrik. 1. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan sebuah gaya. 2. Saat kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Ketiga, pasangan yang gaya akan menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparan. 4. Beberapa motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tegangan putaran yang lebih seragam, dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Nah, karena prinsip kerja motor listrik yang sesuai dengan gaya Lorentz dan kaidah tangan kanan itulah, motor listrik termasuk penerapan dari gaya Lorentz, teman-teman. Kaidah tangan kanan menyatakan jika tangan kanan dibuka dengan ibu jari, menunjukkan arah arus listrik, dan keempat jari lain yang didapatkan menunjukkan arah medan magnet B. Arah keluar dari telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz ini dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan seperti ilustrasi pada gambar. Persamaan umum yang digunakan dalam motor listrik sederhana yaitu ada dua macam, yaitu besar gegel induksi motor listrik dan besar gaya Lorentz. Besar gegel induksi motor listrik yaitu dengan rumus E sama dengan N dikali B dikali omega dikali sin di omega T. Besar gaya Lorentz dengan rumus F sama dengan I dikali L dikali B dikali sin theta. Keterangan dari kedua rumus tersebut yaitu E sama dengan besar gegel induksi dengan satuan volt, N sama dengan banyak lilitan, B sama dengan besar medan magnet dengan satuan Tesla, omega sama dengan kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon, T sama dengan waktu dengan satuan sekon, F sama dengan gaya Lorentz, I sama dengan arus listrik dengan satuan ampere, L sama dengan panjang kawat dengan satuan meter, theta sama dengan besar sudut dengan satuan derajat.
Nah, kali ini kelompok kami akan membuat baling-baling sederhana dari sedotan plastik dengan mengaplikasikan motor listrik di dalamnya. Untuk itu, kita siapkan dahulu alat dan bahannya. Bahan yang dibutuhkan adalah dinamo, baterai dengan tegangan 1,5 volt 2 buah, wadah baterai, isolasi, sedotan plastik, dan stik es krim. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana cara membuat baling-baling sederhana dari sedotan plastik dengan mengaplikasikan motor listrik. Langkah-langkah membuat baling-baling sederhana dari sedotan bekas. Pertama-tama, menyiapkan semua alat dan bahan. Setelah alat dan bahan siap, sambungkan kabel yang terdapat pada wadah baterai dengan motor listrik atau dinamo. Setelah dinamo terhubung dengan wadah baterai, lekatkan dinamo dan wadah baterai ke batang stik menggunakan lakban. Kemudian, pasang sedotan yang tengahnya sudah dilubangi ke dinamo. Apabila semua sudah terpasang dengan baik, masukkan baterai ke dalam wadahnya dan baling-baling akan siap digunakan. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan membuktikan bahwa arus listrik yang mengalir dalam baterai atau di sekitarnya dapat menghasilkan medan magnetik karena terdapat medan magnet. Pada saat arus listrik mengalir dalam baterai, maka baling-baling sederhana dari sedotan plastik pun dapat berputar. Kelebihannya, yang pertama, proses pembuatannya sangat mudah. Yang kedua, alat dan bahannya mudah dijumpai. Yang ketiga, proses perawatannya mudah. Yang keempat, fleksibel dan kecil. Yang kelima, putaran yang dihasilkan lebih cepat dibandingkan kumparan kawat. Kelemahannya, yang pertama, dinamo mengalami panas jika digunakan dalam durasi lama. Yang kedua, penggunaan sumber daya baterai mengalami penurunan drastis. Yang ketiga, tidak tahan lama. Nah, itulah pembahasan singkat mengenai penerapan gaya Lorentz pada pengaplikasian motor listrik variasi baling-baling sederhana dari sedotan bekas. Gimana nih? Udah pada ngerti dong ya? Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa lagi.